Masa penawaran umum untuk Initial Public Offering atau IPO PT Merdeka Gold Resources Tbk atau emas. YSBPL sendiri merupakan sebuah perusahaan berbasis di Singapura yang bergerak di bidang Plant Civil Engineering Construction. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, masa penawaran umum atau Initial Public Offering atau IPO PT Merdeka Gold Resources Tbk atau emas berakhir hari Jumat lalu. Ya, pemirsa, jika tak ada halangan, ini emas akan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 23 September 2025. Masa penawaran umum untuk Initial Public Offering atau IPO PT Merdeka Gold Resources Tbk atau emas berakhir hari Jumat lalu. Berdasarkan prospektus anak usaha PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDK ini, memulai masa penawaran umum perdana saham pada tanggal 17 hingga 19 September 2025. Sebelumnya masa penawaran awal alias block building berlangsung pada tanggal 8 hingga 10 September 2025. Emas mematok harga IPO final di Rp2.880 per saham. Dengan melepas 1,61 miliar saham atau setara 10% dari modal didapatkan dan disetor setelah IPO. Perseroan berpotensi meraup dana segar hingga Rp4,65 triliun. IPO emas juga masuk ke tahap penjataan saham, lalu distribusi saham secara elektronik dilakukan pada tanggal 22 September 2025. Jika tak ada aral melintang, emas bakal tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 September 2025. IPO emas dikawal oleh 7 sekuritas. Para penjamin pelaksana emisi efek adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dan PT Sinarmas Sekuritas. Sementara sekuritas penjamin emisi efek adalah UOB Kai Hian Sekuritas, Aldira Cita Sekuritas Indonesia, OCBC Sekuritas Indonesia, dan Amantara Sekuritas Indonesia. Berbagai sumber untuk IDXino. Emiten Prayogo Pangestu PT Petrosi Tbk mengumumkan telah menandatangani non-binding term sheet dengan para pemegang saham Scanbuild Pte Ltd atau SBPL terkait dengan rencana pengambil alihan mayoritas kepemilikan saham di SBPL. YSBPL sendiri merupakan sebuah perusahaan berbasis di Singapura yang bergerak di bidang Plant Civil Engineering Construction dan Maintenance Work untuk industri pengolahan kimia serta minyak dan gas onshore. Manajemen Petrosi menyatakan bahwa penandatanganan tersebut merupakan langkah awal dan akan ditindaklanjuti melalui proses due diligence dan negosiasi lebih lanjut. Rencana pengambil alihan mayoritas kepemilikan saham di SBPL merupakan bagian dari strategi pertumbuhan dan diversifikasi Petrosi untuk mendukung pengembangan usaha dan ekspansi bisnis di sektor kimia dan energi. Sebagai langkah strategis, Petrosi akan mengembangkan SBPL sebagai bisnis hub bagi ekspansi bisnis ke kawasan Asia Pasifik yang mencakup Singapura, Papua Nugini, dan Indonesia. Pemirsa, emiten otomotif PT Jantra Group Indonesia Tbk dengan kode saham KAQI melakukan penyesuaian alokasi dana IPO untuk memperkuat ekspansi bisnis. Ya, dalam RUU PSLB Jumat 19 September lalu, Perseroan mengumumkan pergeseran alokasi dana IPO yang sebelumnya diperoleh 49,58 miliar rupiah pada 10 Maret 2025. Dalam RUU PSLB Jumat 19 September, Perseroan mengumumkan pergeseran alokasi dana IPO yang sebelumnya diperoleh 49,58 miliar rupiah pada 10 Maret 2025. Alokasi awal untuk belanja modal 34,53 miliar rupiah, operasional 6,53 miliar rupiah, dan pinjaman ke entitas anak 8,5 miliar rupiah. Hingga Agustus 2025, realisasi dana mencapai 33,23 miliar atau 67,03%. Setelah penyesuaian, alokasi dana berubah menjadi belanja modal 42,43 miliar rupiah atau 76,11%, operasional 800 juta rupiah atau 1,61%, dan pinjaman ke entitas anak 6,34 miliar rupiah atau 12,79%. Langkah ini dipastikan untuk memperkuat infrastruktur bengkel modern berskala besar. Direksi perusahaan bergaskan penekanan belanja modal akan mempercepat pertumbuhan jaringan bengkel di kota potensial seperti Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Strategi ini diharapkan menciptakan nilai jangka panjang dan pondasi berkelanjutan bagi para pemegang saham. Berbagai sumber IDX Channel.
Iya, pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto siap hadir dan menyampaikan pidato sesi debat umum pada sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di Amerika Serikat. Ya, dalam perjalanan menuju New York, Presiden sempat transit di Osaka, Jepang dan secara langsung menyaksikan Osaka Expo 2025. Dan di Osaka Expo ini di Indonesia mendapatkan komitmen investasi cukup besar, yakni sebesar 392 triliun rupiah. Sebelum menghadiri sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, Presiden Prabowo terlebih dahulu mengawali perjalanan resmi kenegaraan dengan transit di Osaka, Jepang. Presiden juga mengunjungi langsung Pavilion Indonesia Expo 2025 di Osaka. Dalam ajang Osaka Expo 2025 ini, Indonesia mendapatkan komitmen investasi besar. Lewat Pavilion Indonesia, komitmen investasi senilai 23,8 miliar dolar Amerika atau sekitar 392 triliun rupiah. Komitmen tersebut ditargetkan akan terrealisasi investasinya di Indonesia mulai 2026. Selain investasi, partisipasi Indonesia juga menjadi ajang memperkuat national branding dengan menegaskan komitmen pada pembangunan berkelanjutan. Deputi Ekonomi dan Transformasi Digital Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional sekaligus Komisioner Jenderal dari Pavilion Indonesia, Vivi Yulaswati, menegaskan bahwa komitmen investasi sebesar 392 triliun rupiah dari Jepang ini tentunya akan memperkuat potensi pertumbuhan ekonomi secara nasional. Yang pertama tentunya sebagai national branding, bahwa Indonesia dalam konteks pembangunannya kita sangat memegang teguh prinsip-prinsip keberlanjutan, ya, supaya generasi mendatang tetap bisa menikmati alam, budaya, dan juga kehidupan kualitas hidup yang paling tidak sama baiknya dengan apa yang kita rasakan saat ini. Pengunjungnya tentunya sebagian besar dari Jepang, ya, mereka sangat antusias, namun juga kita mendapat kunjungan banyak dari pengunjung negara-negara lain, kemudian juga dari prominent people, ya, ada beberapa prince, kemudian perdana menteri untuk hadir juga di sini secara khusus. Usai dari Osaka, Jepang, Presiden Prabowo langsung bertolak menuju New York, Amerika Serikat. Lepas landas dari Bandar Udara Internasional Kansai, Osaka, pesawat Garuda Indonesia 1 membawa Presiden beserta rombongan lepas landas menuju Bandar Udara Internasional John F. Kennedy, New York, Amerika Serikat. Kedatangan Presiden Prabowo di Bandara Internasional John F. Kennedy, New York disambut para pejabat Amerika Serikat dan jajaran delegasi Indonesia. Selain disambut para pejabat negara, kepala negara juga disambut hangat para diaspora Indonesia. Kedatangan Presiden ini menandai awal kunjungan kerja dalam rangka menghadiri sidang Majelis Umum ke-80 PBB. Selain disambut para pejabat negara, kepala negara juga disambut hangat para diaspora Indonesia. Para diaspora Indonesia berharap kedatangan Presiden Prabowo membawa semangat perdamaian dan pembangunan secara global, di mana posisi Indonesia sebagai pembicara ketiga dalam debat umum PBB patut dibanggakan. Rencananya Presiden akan menyampaikan pidato pada urutan ketiga sesi debat umum PBB pada 23 September 2025. Hadirnya Indonesia dalam sidang Majelis Umum tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia. Selain kembali tampil di level tertinggi forum PBB, Indonesia juga akan menegaskan perannya sebagai pemimpin Global South yang konsisten menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia agar lebih adil dan inklusif. Selain itu, Presiden Prabowo juga diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin dunia. Dalam sidang umum PBB ini, komitmen Indonesia akan terus berkontribusi aktif dalam upaya menjaga perdamaian, memperkuat kerjasama global, serta memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat dunia. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Sementara itu, pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono